Di penghujung malam, Rimuru masih berada di tempat baru Myormil. Myormil menyuruh bawahannya membawakan seseorang, dan ternyata yang dibawa adalah Kobuemon. Kobuemon ketahuan saat melindungi Myormil dalam bayangan. Myormil berkata, jika perjalanannya menuju Tempest tidak semulus yang dikira. Myormil selalu mendapatkan serangan, dan Kobuemon selalu melindungi dirinya. Karena banyaknya penyerangan, membuat Kobuemon selalu datang dan melindungi Myormil. Dari situlah Myormil tahu jika Kobuemon adalah orang yang Rimuru utus untuk melindungi Myormil. Hingga pada suatu hari penyerangan tidak biasa. Pihak lawan menggunakan monster peringkat B sampai B+. Di situ Kobuemon dapat melindungi Myormil dan bawahannya. Namun Kobuemon mendapatkan luka pada salah satu tangannya dan membuat salah satu tangannya membatu. Tapi pada akhirnya Kobuemon dan para pengawal Myormil berhasil memusnahkan para musuh. Di situ Rimuru memberikan poison penyembuh kepada Kobuemon, tapi Kobuemon menolaknya. Kobuemon berkata jika dia sangat lemah karena tidak bisa menghadapi musuh sendirian, karena tangannya yang membatu membuat dirinya tidak bisa bertarung. Dan pada akhirnya Kobuemon dibantu orang lain untuk menyelesaikan misinya melindungi Myormil. Rimuru tersenyum dan berkata, tidak perlu malu. Ada saatnya kita memang tidak akan bisa melawan musuh dan memerlukan bantuan orang lain. Sontak Kobuemon terdiam. Rimuru lantas menyiramkan poison penyembuh pada tangan Kobuemon. Tangan Kobuemon yang membatu kini mulai tumbuh dan membaik. Atas keberhasilan Kobuemon melakukan misinya melindungi Myormil, Rimuru memberikan senjata kepada Kobuemon. Di situ Kobuemon menolaknya. Rimuru berkata jika Kobuemon pantas mendapatkan ini karena misi telah dilakukan dengan baik. Rimuru ingin Kobuemon lebih kuat lagi. Di situ Rimuru meminta Kobuemon melatih para pengawal milik Myormil. Rimuru pun pergi meninggalkan Myormil karena masih takut ada penyerangan kepada Myormil. Rimuru berpikir untuk memperkuat pertahanan di Tempest. Dalam benak Rimuru berpikir jika bangsawan itu tidak akan bisa melepaskan Myormil semudah itu. Di Tempest, Myormil sudah dikenalkan kepada warga-warganya jika Myormil adalah salah satu eksekutif baru di Tempest. Dan event kali ini adalah ajang pembuktian jika Myormil memang pantas menjadi seorang eksekutif. Hari demi hari berlalu dengan cepatnya. Pembangunan Kolosium berjalan dengan lancar. Sementara Dungeon, Rimuru menyerahkan semua hal pada Veldora dan Ramiris. Kehadiran Myormil di sini juga membuat ekonomi Tempest semakin naik. Hari ini Rimuru akan mengadakan upacara pelantikannya. Di situ Rimuru juga sudah mengundang berbagai macam ras yang ada di seluruh hutan Jura. Rimuru menegaskan jika dirinya sekarang adalah penguasa mutlak seluruh hutan Jura, dan tentunya semua ras makhluk hidup yang ada di hutan Jura berada dalam perlindungannya. Kini Rimuru dengan bentuk slam memakai pakaian raja. Rimuru duduk pada altar penyembahan dan para bawahannya juga memakai pakaian yang formal. Sementara Akuro dan Diablo masih berada di Falmouth, jadi mereka nggak bisa ikutan dalam upacara pelantikan Rimuru sebagai penguasa hutan Jura. Hutan Jura adalah hutan yang sangat luas. Karena Rimuru kini menjadi penguasa seluruh hutan Jura, maka seluruh makhluk hidup yang ada di luar Tempest dirangkul agar mereka mengakui jika Rimuru adalah penguasa mutlak hutan Jura. Di Tempest kini dipenuhi oleh semua makhluk hidup dan berbagai ras dari luar Tempest. Para pemimpin sekaligus perwakilan dari berbagai ras untuk pertama kalinya memandang Rimuru secara langsung. Ada dari mereka yang mengamati, ada juga yang menghormati, dan ada juga yang ketakutan. Ras suku kelinci dipanggil untuk bertemu Rimuru. Ras suku kelinci sangat ketakutan saat bertemu Rimuru dengan spontan. Ras suku kelinci mengucapkan jika mereka akan selalu setia kepada Rimuru. Rimuru mencoba menenangkan ras kelinci itu dan berkata jika mereka tidak perlu takut kepada Rimuru karena Rimuru adalah slam yang baik dan tidak akan menyakiti siapapun. Setelah itu ras Lizardman, dan yang mewakili ras itu adalah ayahnya Gabiru yang bernama Abil. Abil berkata jika dia sangat bahagia karena putranya bisa berguna untuk paduka Rimuru, dan Abil juga senang Rimuru dapat menjadi penguasa mutlak hutan Jura. Abil mengucapkan jika dia akan berjumpa setia kepada Rimuru. Sementara Gabiru mendengarkan ucapan ayahnya dari ruangan sebelah. Hubungan Gabiru dengan ayahnya emang gak baik, namun berkat Gerudo, Gabiru akhirnya mau mengantarkan ayahnya untuk keluar ruangan. Suara dalam hati Rimuru berkata, Rimuru ingin melihat hubungan antara ayah dan anak itu lekas membaik. Selanjutnya, ras Hake-Ors dan Dryad juga melakukan sumpah setia kepada Rimuru. Namun di situ Rimuru ingin Dryad di bawah perlindungan Ramiris, karena kita tahu Dryad mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Ramiris. Rimuru pun memberikan perintah kepada Ramiris
untuk membuatkan tempat bagi Dryad di labirin. Di situ, ras Dryad sangat bahagia karena Rimuru membiarkan mereka untuk melayani Ramiris. Esok harinya, Rimuru harus berhadapan dengan dua ras yang saling berselisih dan musuh bebuyutan. Mereka adalah ras Oxhead dan ras Horseface. Kedua ras merebutkan Rimuru untuk mengajak bekerja sama, yang pada intinya ras Horseface ingin mengajak Rimuru untuk menghancurkan ras Oxhead, sedangkan ras Oxhead juga ingin mengajak Rimuru menghancurkan ras Horseface. Rimuru hilang kesabaran dengan keberisikan mereka. Rimuru pun mengeluarkan cakra haki aura kasih demon lore miliknya. Tapi mereka berdua hanya menengok sebentar ke arah Rimuru dan melanjutkan ribut di antara mereka berdua. Emang anak ngen. Kedua ras itu masih terus berisik. Melihat hal itu, Rigurd mencoba menghentikan mereka, tapi mereka tidak memperdulikan Rigurd dan terus berisik. Gak lama setelah itu, orang-orang yang ada di situ merasakan aura yang sangat besar dan mengerikan. Dari hal itu, Rimuru tahu jika ada sekelompok monster dapat masuk dalam penghalang yang telah dibuat Juna. Bahkan kedua ras yang berisik tadi itu kini berhenti. Kedua ras itu berpikir ada demon lord yang tidak terima dan ingin menyerang Tempest. Seketika Rimuru menghampiri asal dari aura mengerikan itu. Ketika Rimuru sampai di sana, ketiga monster itu telah dikepung oleh anggota milik Benimaru, yaitu tim Kurenai. Di sana juga ada pasukan milik Sion, yaitu Yomigaeri, dan terlihat beberapa penjaga telah dikalahkan. Sion bertanya tentang identitas monster-monster tersebut, tapi salah satu dari ketiga monster itu berkata jika dia merasa kesal karena Clement telah dibunuh orang lain, padahal dia telah berencana membunuh Clement dan mengambil alih gelar demon lore yang dimiliki Clement. Mereka juga mengatakan jika ada yang berani menghalangi mereka, maka mereka akan membunuh siapapun itu. Rimuru nggak terima dan ingin menghabisi mereka, namun Sion melarang Rimuru. Monster-monster itu terus bacot meremehkan pasukan Tempest. Sion pun tidak luput dari bacotan mereka. Sion pun hilang kesabaran dan maju seorang diri menghadapi ketiga monster-monster itu. Rimuru nggak tega dan ingin menghentikan Sion, namun tindakan Rimuru dicegah oleh Benimaru. Kini Sion sudah ada di depan monster-monster itu. Para monster terus mengeluarkan aura mengerikan mereka dan tidak luput dengan ngebacotin Sion. Namun Sion hanya tersenyum dan berkata jika Sion bakal ngebantai mereka. Bantai! Seperti suara meriam, monster gemuk meluncur ke arah Sion, tapi Sion dengan mudah menendang monster itu dan mengarahkan ke teman monsternya. Sion berlari dengan cepat bagaikan seorang assassin, dan seketika Sion mengangkat monster dengan tindih di hidungnya, yang mengakibatkan monster dengan tindih di hidung itu membentur jalanan. Namun tiba-tiba monster gemuk ada di belakang Sion. Monster itu langsung mengunci Sion. Aduh, enak kali tuh bisa kena opai Sion. Namun dengan mudah Sion memutar lengan monster itu dan seketika dia menjerit kesakitan. Sion tidak memberikan belas kasihannya. Sion melancarkan serangan lagi dan mengenai perut dari monster gemuk itu. Melihat adanya celah, monster dengan tindih di telinga langsung menendang kepala Sion. Tapi bukan pecah kepalanya Sion, namun retak kaki monster dengan tindih di telinga itu. Sion ngerasa tanggung kalau cuma patah satu kaki. Akhirnya Sion menendang kaki monster itu yang satunya, dan lengkap sudah kedua kaki monster itu patah dua-duanya. Ketiga monster itu seketika dikalahkan oleh Sion si Tombrut Toket Brutal. Di situ Rimuru terkejut. Sion dapat mengalahkan musuh dengan energi sihir yang sangat besar, cuma modal tangan kosong. Rimuru pun menghentikan pertempuran itu. Rimuru berkata kepada tiga monster itu jika dia adalah demon lord yang baik hati dan tidak sombong, tentunya juga pemaaf. Rimuru juga memberitahu mereka untuk tidak sembarangan menantang demon lord. Ya bagaikan lu epic terus main di mythic, ya jelas dibantai lah boy.